Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita jadi hamba yang bersyukur di dalam hidup ini, kita tidak pernah rugi. Karena hanya orang bersyukur yang menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Istilah al-fakir. Al-fakir itu orang yang memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita ini orang yang tahu diri. Karena banyak nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita di setiap detik dari usia kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kaya hati. Karena orang yang bersyukur kepada Allah itu berusaha memberi yang terbaik di dalam setiap pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita harus dan berusaha di setiap detik dari usia kita, di setiap tarikan nafas kita, menjadi hamba yang bersyukur dan tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu manfaat syukur adalah mengantarkan kita untuk sampai pada manusia yang berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, atau kita mengenal self-esteem. Jadi orang yang mengapresiasi semua nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Ada nikmat sehat, ada nikmat ilmu, ya, ada nikmat harta. Diapresiasi nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan memiliki self-esteem, akan memiliki nilai diri. Nah, nilai diri manusia ini itu tidak terhubung sama sekali dengan jabatan. Ya, nilai diri seorang itu tidak terhubung sama sekali dengan harta yang dia miliki. Nilai diri seseorang itu tidak terhubung dengan status sosialnya. Tapi seberapa besar manfaat nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kurang lebih inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa itulah yang disebut dengan nilai diri kita, self-esteem kita. Artinya juga bahwa kita itu tidak perlu menghormati seseorang karena hartanya. Kita tidak perlu menghormati seseorang itu karena kedudukannya atau karena status sosialnya. Tapi kita gunakan standar Allah. Ketika Allah menghormati hambanya itu karena ketakwaannya. Apa itu ketakwaan? Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW 3 hal, dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang datang tadi? Ya Rasulullah, Jibril. Apa yang diajarkan Jibril kepadamu, wahai Rasulullah?
Jibril mengajarkan kepadaku iman, Jibril mengajarkan kepada aku Islam, dan Jibril mengajarkan aku ihsan. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Al-Quran, kepada kitab, keyakinan kita kepada Rasul, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada hari kemudian, dan keyakinan kita kepada takdir. Apa itu Islam ya Rasulullah? Syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan kemudian haji. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah akan melihatmu. Maka melihatmu di sini adalah konteksnya juga berkaitan dengan seluruh aspek dari kehidupan kita, Bapak Ibu, sahabat semua. Nah, ini yang disebut dengan takwa. Maka ketika ayat Al-Quran menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah menghormati seseorang itu, menghormati hambanya itu bukan karena jabatannya, bukan karena status sosial, tapi karena ketakwaannya. Inilah yang disebut dengan self-esteem, iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman, Islam, dan ihsan ini kalau dia berkualitas di dalam diri kita, maka akan menghasilkan self-confidence, akan menghasilkan rasa percaya diri yang cukup tinggi. Ada beberapa kalangan yang menyatakan kaitan self-esteem itu dengan harta, dengan jabatan ada. Maka memunculkan rasa percaya diri kalau orang punya harta dia bisa melakukan apapun. Kalau orang berkuasa dia bisa melakukan apapun. Nah, kalimat bisa melakukan apapun itu disebut dengan percaya diri dalam pemahaman mereka. Tapi ketika pemahaman self-esteem dalam pandangan Al-Quran itu adalah sebuah ketakwaan, iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, ibadah, akhlak, maka self-esteemnya, maka self-confidence-nya adalah bahwa Allah beserta kita di setiap detik dari usia kita, bahwa Allah menjaga kita di setiap langkah kehidupan kita, bahwa Allah bersama kita dalam setiap tarikan nafas kita. Ini yang disebut dengan self-confidence. Kita punya rasa percaya diri karena Allah yang menciptakan Bapak Ibu, yang menciptakan saya, yang menciptakan kita, itu akan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Nah, self-esteem ini berbanding lurus dengan self-confidence. Nilai diri seseorang ini berbanding lurus dengan rasa percaya dirinya. Mari kita simak ayat Al-Quran. Surat yang pertama adalah Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam sebuah penciptaan yang sempurna. Sempurna ini baik dari fisik, baik dari anugerah non-fisik, akal, hati, dan jiwa. Ini yang menjadikan manusia itu sempurna. Tapi kemudian Allah katakan, tsumma radatnahu asfala safilin. Karena tidak berfungsi akal, hati, dan jiwa manusia, maka kami rendahkan manusia itu serendah-rendahnya. Rendah sekali manusia ini karena tidak berfungsi akal, hati, dan jiwanya. Nah, kemudian Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat
falahum ajrun ghairu mamnun faman yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Poin terpenting yang ditegaskan adalah yang tidak direndahkan derajatnya oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak direndahkan derajatnya oleh Allah itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Jadi jelas, takwa tadi itu adalah iman plus amal soleh. Jadi nilai diri kita pun dilihat dari yang dilihat oleh Allah dari diri kita juga adalah iman dan amal soleh. Maka Allah katakan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang tidak direndahkan derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Atau apa itu iman? Keyakinan belum cukup. Apa itu iman? Kepercayaan. Nanti larinya sama kayak kejawen. Iman itu adalah iqrarul bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Penegasan dengan lisan ini menjadi syarat iman yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi. Jadi Bapak Ibu teman-teman, tasdiqun bil qalbi itu dibenarkan dengan hati. Maka nggak cukup kita mengucapkan dengan lisan kita, tapi kita benarkan dengan hati kita. Kita yakini dengan hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari mana kita tahu ini semua? Allah memperkenalkan dirinya dan Rasulnya melalui Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya dan Rasulnya melalui As-Sunnah. Allah memperkenalkan dirinya melalui alam kehidupan. Tasdiqun bil qalbi. Yakini bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Ini dengan hati kita. Jadi bukan hanya meniadakan Tuhan kecuali Allah, tapi juga termasuk tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada tempat berharap kecuali Allah, tidak ada tempat meminta kecuali Allah, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah, tidak ada yang menjadi obsesi tertinggi di dalam hidup kita kecuali Allah. Siapa obsesi tertinggi di dalam hidup kita? Allah. Kenapa kita duduk di sini? Karena Allah. Untuk apa? Karena Allah. Maka rangkaian proses hidup kita ini menjadi rangkaian ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Itulah ibadah. Tasdiqun bil qalbi. Yang ketiga, iman itu al-amal bil jawari. Perbuatan, perilaku, ucapan, perbuatan, kebiasaan kita harus sesuai dengan syahadat kita. Jadi maka kalau ada orang yang pakai tank top, rusak syahadatnya. Kalau ada seorang muslim yang mencuri, rusak syahadatnya. Kalau ada seorang muslim yang berzina, rusak syahadatnya. Kalau ada seorang muslim yang menyakiti pasangan hidupnya, rusak syahadatnya. Kenapa? Karena itu ada dalam perintah Al-Quran, ada dalam perintah Al-Sunnah. Kalau ada seorang muslim tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, rusak syahadatnya. Kenapa? Karena syahadat itu harus terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan al-amal bil jawari. Ini yang disebut dengan iman. Nah, iman memiliki peran penting, Bapak Ibu teman-teman, di dalam diri kita. Iman memiliki peran sentral di dalam kehidupan kita. Iman yang menginspirasi seluruh pola hidup kita.
Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, itu klik dengan apa yang kita yakini tadi. Baru amal soleh. Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin. Ini menariknya adalah Bapak Ibu teman-teman bahwa kita ini setiap kebaikan yang kita lakukan itu menjadi amal soleh. Kita tidur pun bisa menjadi amal soleh, kita makan pun bisa menjadi amal soleh. Kenapa? Karena aktivitas kita itu terhubung dengan ibadah kita. Tidur untuk ibadah, makan untuk ibadah. Ibadah itu mencakup bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja, tapi seluruh aspek dari kehidupan kita. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Jadi kalau seluruh aspek hidup kita itu kita kerjakan dalam kaitan keyakinan kita, iman kita, mengharapkan ridho Allah, maka punya nilai ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena syarat dari amal soleh itu adalah iman. Kalau ada orang tidak beriman mengerjakan kebaikan, tidak disebut dengan amal soleh. Karena apa? Pekerjaan itu tidak didasari oleh keimanan. Bapak Ibu duduk di sini ibadah, kerja ibadah. Karena itu menyatu dalam paket keimanan kita kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Orang yang beriman mengerjakan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, kami berikan kehidupan yang berkualitas. Apa kehidupan yang berkualitas itu? Kerja kita berkah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, sahabat-sahabat kita sayang kepada kita, rezeki kita halal dan berkah, anak-anak kita soleh dan soleha, Allah mudahkan urusan kita, Allah ganti kesedihan kita dengan kebahagiaan, Allah bimbing kita selalu ke jalan yang benar. Itu yang disebut dengan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik merupakan ganjaran yang mulia yang diberikan Allah kepada setiap muslim, pada setiap orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini yang luar biasa. Allah katakan, kami berikan ganjaran kebaikan melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Luar biasa. Ini kalau kita bicara kebaikan yang kita lakukan dengan ganjaran kebaikan yang diberikan Allah tidak sebanding. Kenapa? Lebih besar ganjaran kebaikan yang diberikan Allah daripada kebaikan yang kita lakukan, yang Bapak Ibu teman-teman lakukan. Banyak bukti. Contoh. Ini contoh saja misalnya. Hari ini kita duduk gak lama, 1 jam sampai 1 jam setengah. Kebaikan yang kita lakukan cuma 1 jam sampai 1 jam setengah ini sekarang. Tapi duduk 1 jam sampai 1 jam setengah ini diganjar oleh Allah dengan ampunan, dengan surga. Itu contoh. Kalau pergi umroh, umroh itu tawaf itu cuma 1 jam. Tawaf hanya 1 jam. Sa'i 1 jam setengah, total 2 jam setengah. Tapi Rasulullah menyatakan, al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Dari umrah ke umrah dihapuskan dosa, dan haji mabrur tempatnya adalah surga.
Bayangin mengalokasikan waktu cuma 2,5 jam. Sedikit dari umur kita, 2,5 jam, tapi ganjaran pahalanya melebihi mendapatkan ampunan dosa dan mendapatkan surga. Sholatul fajar, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu berapa menit sih? 5 menit, ya kan? 5 menit. Tapi ganjaran kebaikannya melebihi dunia dan seisinya. Bayangin. Kalau kaitannya sama tanah suci tadi, masuk ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa. Kalau kembali lagi kepada kaitan ibadah umroh, kalau umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, pahalanya seperti berhaji bersama aku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini contoh bahwa kalau amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang yang beriman itu melebihi ganjaran pahalanya melebihi kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini yang tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan seterusnya tadi. Surat At-Tin. Nah, ini self esteem kita. Nah, apa ayat yang membuktikan bahwa orang yang punya nilai diri itu pasti punya self confidence? Surat Fussilat, surat 41 ayat 30 sampai 31. Allah menegaskan innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kembali kepada iman. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, ini berarti iman. Sumastaqomu itu kalau di dalam terjemahan Al-Quran, kemudian mereka berpegang teguh dengan ucapan mereka. Tapi kalau dalam tafsir, sumastaqomu juga termasuk adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu dalam tafsir. Atau sumastaqomu juga adalah orang-orang yang konsisten kepada nilai-nilai kebaikannya. Orang-orang yang punya nilai diri. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Yang pertama, malaikat turun memberi kabar gembira, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Artinya apa? Orang yang punya self esteem itu tidak dibiarkan oleh Allah takut dan bersedih menjalani hidup ini. Self esteem itu yang tadi, iman, Islam, ihsan, atau iman plus amal soleh simpelnya. Itu orang yang punya self esteem. Jadi ada kejujuran, ada keikhlasan, ada syukur, ada sabar, ada disiplin, menghargai waktu, amanah, dan seterusnya. Itu kata Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat memberi kabar gembira, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Ya. Jadi diuji, Bapak Ibu diuji, ada ujian hidup, ada cobaan hidup, ada masalah. Tidak mungkin hidup tanpa masalah, tidak mungkin hidup tanpa ujian hidup atau tanpa problematika, tidak mungkin. Tapi tidak hancur. Kita tidak hancur dibuat masalah itu. Kita sedih, tapi kesedihan kita itu masih dalam koridor yang wajar, tidak merusak diri kita. Nah, itu sudah digaransi oleh Allah bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu malaikat turun memberi kabar gembira, la takhafu wa la tahzanu. Ada, jangan sampai khauf, jangan sampai takut, jangan sampai hazan. Hazan itu sedih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu teman-teman pernah mengalami kesedihan, tapi kesedihan itu diganti oleh Allah dengan senyuman. Tangisan itu diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Sesat itu diganti oleh Allah dengan petunjuk.
gelap diganti oleh Allah dengan cahaya. Yang kedua janji Allah apa? Wa absyiru bil jannah. Nah ini harapan kita yang paling tinggi dalam proses ibadah kita. Ramadan, pergi haji, ke pengajian, zikir, bekerja, seluruh ibadah. Kita punya cita-cita yang agung, punya obsesi yang tertinggi. Apa itu? Surga. Nah saya kemarin waktu saya pergi haji, saya ketemu sama anak kecil di Mekah. Diundang bapaknya saya dalam jamuan makan di rumahnya. Kemudian sebelum bapaknya menyediakan jamuan makan, anaknya yang umur 14 tahun atau 15 tahun begitu, masih kecil, ngobrol dengan kita para ustadz. Dia sendiri, dia nasihati ustadz ini. Ya kita ada 5 orang ustadz, dinasehatin sama anak kecil ini. Dan di sela-sela pembicaraan saya bertanya, apa cita-cita kamu? Nah, kalau anak Indonesia ditanya cita-cita apa biasanya? Anak kita, aku pengen jadi polisi, aku pengen jadi dokter, aku mau jadi saintis, aku mau jadi arsitek. Nah, tapi yang mencengangkan ketika ditanya apa cita-cita kamu, dia jawab dengan bahasa Arab, illal jannah bas, hanya surga. Saya tekankan lagi, nah apa cita-cita hidup kamu di dunia ini? Saya bilang, wah, sengaja saya tekankan begitu. Mafi, illal jannah bas, gak ada, hanya surga. Wah, luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Jadi memang harusnya prioritasnya adalah akhirat. Makanya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang memiliki self-esteem ini adalah surga. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah janjikan surga kepadamu, kata Allah, buat orang-orang yang memiliki self-esteem tadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang luar biasa, Bapak Ibu teman-teman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Kami menjaga kamu di dunia dan di akhirat. Nah, masa nggak muncul self-confidence kita? Ya, ketika Allah mengatakan kami menjaga kamu, kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Siapa kamu ini? Kamu yang beriman. Siapa kamu ini? Kamu yang berislam. Siapa kamu ini? Kamu yang memiliki visi akhirat dan menjadikan dunia sebagai ladang untuk sampai pada akhirat, dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai kesolehan. Kami jaga kamu. Aulia, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian Allah katakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan memperoleh apa yang kamu harapkan dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah akan selalu memancarkan cahaya keimanan itu di dalam hatinya. Ya. Bahkan Allah akan berusaha, Allah menjanjikan akan menjadi pelindung bagi orang beriman di setiap waktu kehidupan mereka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Zulumat, az-zulum itu kegelapan, tapi kalau disebut dengan zulumat itu kegelapan. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah potensi berbuat kemungkaran. Ada potensi dalam diri manusia berbuat kemungkaran, ada potensi itu. Tapi karena dia seorang mukmin, potensi itu nggak berkembang.
Ada keinginan berbuat dosa, ada keinginan berbuat salah, tapi itu tidak berkembang. Kenapa? Karena ada cahaya. Nah, apa itu cahaya? Itu cahaya iman, cahaya Islam. Maka Allah katakan, Allah adalah pelindung orang-orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan orang beriman ini dari kegelapan kepada cahaya. Siapa cahaya itu? Allah. Tapi jangan kita katakan bahwa Allah itu adalah cahaya. Nanti persepsinya menjadi berbeda. Tapi cahaya yang disebut di situ adalah keimanan, hidayah. Hak prerogatif Allah itu adalah milik Allah, itu adalah hidayah, iman yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah yang kemudian menumbuhkan rasa percaya diri kita. Terlebih lagi Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pelindungnya. Innallaha balighu amri wa qad ja'alallahu bikulli syai'in qadar. Allah akan menyampaikan urusannya dan Allah menetapkan sesuatu berdasarkan kekuasaannya, ketentuannya, takdirnya. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua, kalau kita punya problem dalam kehidupan kita ini, punya masalah dalam kehidupan, dan kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita, yang paling penting dari ini semua adalah tingkatkan self-esteem kita. Itu yang paling penting. Tingkatkan iman kita, tingkatkan Islam kita, tingkatkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Maka ini semua akan menjadi tebusan kepada Allah untuk bisa menyelesaikan segala masalah dan kehidupan kita. Nilai kebaikan ini, self-esteem ini, itu akan menjadi investasi yang bernilai yang kita miliki untuk menjemput rahmat Allah, sehingga Allah yang membantu kita untuk menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Dan Allah sudah menggaransi dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Nilai kebaikan akan menghasilkan kebaikan, keburukan akan menghasilkan keburukan. Ya, jadi la yukallifullah, tidak akan dibebani seseorang itu di luar batas kesanggupannya. Apalagi orang yang taat kepada Allah, apalagi orang yang memiliki kualitas iman yang luar biasa kepada apa yang harus dia imani dan menjadi apa yang harus dia yakini dalam kehidupannya. Dan Allah sudah juga menegaskan di Al-Baqarah 155, kami hanya memuji kamu sedikit dalam hidup ini, bisyai'in, dengan segala sesuatu. Segala sesuatu di situ dengan sedikit. Minal khauf, sedikit takut, wal ju', sedikit lapar, wa naqsi minal amwal, sedikit berkurangnya harta, wal anfus wa thamarat, wa buahan jiwa. Kemudian Allah katakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, yang jika ditimpa musibah mereka memiliki keyakinan, kesadaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milikmu dan hanya kepadamu kami kembali. Ada 4 unsur di dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 4 nilai. Yang pertama adalah keikhlasan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Kami ini adalah milikmu ya Allah, dan hanya kepadamu kami kembali. Yang kedua ada sabar di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diuji oleh Allah, kita tetap taat, kita tetap kuat, kita tetap jauh dari perbuatan maksiat dan dosa.
Yang ketiga adalah ada tawakal, keberserahan diri kita kepada Allah. Ya, innalillahi, ya Allah, kami ini adalah milik-Mu dan hanya kepadamu kami kembali. Ada keberserahan diri kita kepada Allah, mempercayakan hidup kita kepada Allah, keadaan kita kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Yang keempat ada ridho, menerima setiap takdir yang datang dengan berlapang hati. Ya, menerima setiap takdir yang datang dengan berhusnuzon kepada Allah. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Ini 4 poin penting yang mengiring kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu teman-teman, sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun problematika kehidupan kita, ingat bahwa orang beriman, orang yang selalu memiliki nilai keimanan dan kesolehan dalam hidupnya, Allah akan mengiringi setiap langkah kehidupannya. Dan insya Allah atas kehendaknya Allah mengganti tangisannya dengan senyuman, kesulitannya dengan kemudahan, gelap dengan cahaya, kesesatan dengan petunjuk. Itulah kajian zuhur kita ini. Saya berharap dengan kajian yang memang mengisi di sela-sela Bapak Ibu bekerja ini bisa membuat fresh kembali, ya, buat fresh kembali, reorientasi kembali bahwa tujuan awal dan tujuan akhir kehidupan kita hanya Allah. Dan di saat kita hidup untuk Allah, maka mati pun karena Allah. Di saat kita hidup mulia, maka di saat kita menghadap Allah, mati dalam keadaan terhormat. Jangan pernah lupa berzikir mengingat Allah. Jangan pernah lupa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan berserahlah dalam setiap keadaan, terutama kesulitan yang menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita yang sesaat ini, yang sebentar ini. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan Allah kepada golongan yang soleh. Ya, golongan orang-orang yang soleh itu nggak ada tempatnya kecuali hanya surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke sisi Tuhanmu dengan damai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah yang kita dustai? Kalau Al-Quran yang kalian dustai, karena saya berbicara kepada Bapak Ibu yang kita dustai. Tidak bisa kita berdusta akan banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang paling indah, jadi orang yang bersyukur dan tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ceramah zuhur yang singkat ini sekali lagi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan penyegaran buat mengisi sisa waktu kehidupan kita. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Nah, nanti mungkin sambil ngobrol, ya, nanti di momen yang santai kita bisa, saya masih punya waktu nanti untuk 15 menit kita untuk bisa ngobrol sharing setelah ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bahagia di akhirat. Ya Allah, berkahi sisa-sisa umur kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Dan Allah hidupkan kita bahagia, mati bahagia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.